Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kemarin dari rangkaian ayat-ayat tentang ibadah haji dan umroh ada tertinggal satu ayat, kagok, yaitu ayat 203 tentang, ini masih kelanjutannya, godaan sebelum tahallul, waktunya panjang dari Mina. Pilihannya tinggal dua. Pilihannya itu mau bertahan di Mina boleh, buru-buru ke Masjidil Haram juga boleh. Tuh. Tapi kita sudah bisa menebak, Allah menginginkan kita jangan sampai karena itu injury time kendor. Apa yang dilakukan yaitu memperbanyak zikir, baik dengan bertahan di Mina, berarti menjadi 3 hari ya. Ya, kita nyebutnya. Kenapa disebut nafarsani? Mengkubilah balike sekalian. Lamun dipitan berarti nafar awal. Wadkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Terus insaf, godaannya tinggi. Bisa-bisa dari rangkaian yang sudah ditempuh bisa berantakan. Sudah merosot kan fisiknya, udah jenuh, udah pengen kumpul anak istri, pengen hubungan badan segala, pengen ganti kain menjadi baju biasa. Nah, obatnya cuma satu, wadkuru, dan berzikirlah, insaflah, tetap terhubung dengan Allah fi ayyamin, di hari-hari, bisa 3+1, bisa 2+2, ma'dudatin yang terbilang. Faman ta'ajjala, maka barang siapa yang mau cabut, ta'ajjal itu ya ajal ya, istilah mau cabut aja. Fi yaumaini, mencukupkan 2 hari saja di Mina, mabitnya itu nginep di Minanya, nyebutnya nafar awal. Fala ismalai, ya berpakur terus, tidak berbobot. Tapi waman takhara, kalau memilih kari baik, mengkubilah berarti nafar sani. Fala ismalai, ya berapa menit? Tuh ya, 5 menit tako. Tapi nafarsani diembel-embeli 5 menit tako. Kalau memilih berhati-hati, menjaga diri
khawatir buru-buru ke Masjidil Haram, maksud hati pengen tawaf ifadah malah berantakan. Wattaqullah, dan takutlah pada Allah. Wa'lamu, ingat, jangan buru-buru pengen tahallul. Ya, wa'lamu, ketahuilah, annakum ilaihi tuhsyaruna, mengkoga kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang baru kamu lakukan wukuf di Arafah itu adalah pengalaman cicip. Beginilah nanti di padang mahsyar. Itu untuk melengkapi yang kemarin tersisa. Sekarang kita masuk paragraf baru. Tidak sama sekali tidak ada kaitan. Ini ada kaitan karena sepanjang haji akhirnya bisa dikriteriakan macam-macam manusia berburu Ka'bah itu. Ada yang berburu Ka'bah karena dunia, ada yang berburu Ka'bah karena akhirat, ada yang munafik. Nah, ini yang munafik ini. Jadi mungkin banyaknya munafik haji pun ya. Hendak ke dalam haji kan. Ada yang munafik. Biasanya perasaan tertekan pengen haji itu karena ning keluar terus kali berangkat. Itu udah munafik. Atau ning komplek, gara-gara ning komplek begitu. Terus paling berangkat ning komplek. Ning kampung baru kedeleng. Ning komplek kedeleng. Akhirnya gelisah. Atau ning instansi tempat megawe wis paling berangkat. Maka berangkatnya kepaksa, endah kedeleng atau rekele. Itu udah munafik. Karena lingkungan. Tapi ada yang karena urusan dunia dan sama sekali tidak tertarik akhirat. Abidin. Abidin tentu abidin. Sing abidin itu sungguh-sungguh kan akhirat. Atas biaya dinas. Nah, mari kita baca ayat-ayatnya. Wa minan nasi, di antara manusia, an-nas tidak selalu menunjuk kepada orang mukmin nih. Ada juga orang non mukmin. Itu man someone yu'jibuka qauluhu, yang pengen menarik simpatik kepadamu Muhammad, pengen dianggap wow. Apa wownya? Ucapan lamun ngomong kedeleng kaya islami kok, sehingga kagum ya Allah ya. Jadi memanipulasi komunikasi supaya memberi kesan bahwa dia adalah mukmin. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Bahkan wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi, berani juga bersaksi kepada Allah bahwa yang diucapkan ciplus dengan hatinya, padahal tidak. Wa huwa aladdul khisam, padahal dia sebenar-benarnya musuh atau penentang agama. Nah, itu disebut dengan orang munafik. Wa idza tawalla, ketahuannya pada saat tawalla. Nah, tawalla ini menarik nih. Maksudnya kan, jadi si orang munafik ini kan keluar masuk. Maka munafik nafakun itu artinya tikus atau lubang tikus. Nah, lubang tikus itu dua, lubang keluar, lubang masuk. Tapi lubang masuk juga jadi lubang keluar, lubang keluar juga jadi lubang masuk. Nah,
Tawalla itu bisa diartikan lagi balik. Kenapa? Karena kadang-kadang dia keluar ketemu kelompok kita, milu pengajian segala, sehingga dianggap jemaah kita. Tapi pada saat tertentu balik-balik nih kandangi, gak ada kelompok anti pengajian itu keluar masuk. Nah itu tawalla. Tapi ada juga yang mengartikan tawalla itu menjadi pemimpin. Nah, kita coba yang artinya menjadi pemimpin, masuk nggak nih? Wa idza tawalla, lihat pada waktu menjadi pemimpin, sa'a fil ardi, maka sa'a berusahalah si orang munafik itu fil ardi di bumi ini liyufsida fiha, cuma untuk bikin kerusakan. Pemimpin yang merusak tidak sesuai dengan ucapannya, tidak sesuai juga dengan hatinya, nggak ada yang benar itu. Wa yuhlika al-harsa wan nasla, juga merusak al-harsa tanaman, an-nasla keturunan. Maksudnya banyak aspek yang dirusak, baik lingkungan maupun kemanusiaan. Itu kalau artinya tawalla. Kalau artinya menjadi pemimpin. Nah kita yang normal aja, yaitu apabila kembali ke klubnya. Wa idza tawalla, dan pada saat kembali ke kelompok asalnya, berarti kelompok anti Islam ya. Sa'a fil ardi, maka bekerja keras di bumi liyufsida fiha, untuk membuat kerusakan. Wa yuhlikal harsa, menghancurkan tanaman, lingkungan. Wan nasra, juga keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad, padahal Allah tidak senang dengan pengerusakan. Wa idza qila, masih ciri-ciri munafik. Wa idza qila, dan pada saat diajak diomongin lahu kepadanya, ittaqillah, hati-hati kepada Allah. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jangan pura-pura, hati-hati. Akhadathul izzatu, maka balik angkuh, nggak mau terima. Jadi akhadathul izzah, al-izzah, kehormatan, maka kehormatannya ditampakkan, nggak mau terima. Orang munafik mau bakal gelem ditegur ya. Bil ismi, dengan cara sikap dosa. Fahasbuhu jahannam, islah cukup bisnya jahannam, ganjaran orang munafik itu ya. Wala bi'sal mihad, itulah seburuk-buruk yang pantas dijanjikan untuk kelompok munafik ini. Kita pernah membuat definisi paling simpel. Munafik adalah orang Islam yang mestinya sudah murtad tapi masih juga berislam. Mestinya udah murtad. Dengan murtad itu jelas dia kafir. Nah, tapi ini enggak jelas. Masih enak orang kafir, jelas kafirnya. Masih enak orang mukmin, jelas mukminnya. Nah, ini enggak jelas nih. Enggak jelas antara sebetulnya dia kafir tapi terlihat mukmin. Nah, namanya between. Nah, musyrik juga between. Mau ngebuang Allah sayang, maka tetap diimani, tapi juga percaya pada selain Allah. Dua-duanya dipakai. Itu disebut musyrik. Musyrik itu bukan tidak percaya pada Allah, tapi merasa tidak cukup dengan Allah, maka cari Tuhan pendamping, Tuhan backup. Kalau tidak percaya pada Allah namanya kafir. Itu satu kelompok, yaitu kelompok munafik. Di ibadah haji kelompok ini paling banyak. Yang kedua,
Wa minan nasi, ada juga dari kalangan manusia itu man someone yasri, yang menjual nafsahu dirinya, ibtigha'a mardatillahi, karena mencari, kita nyebut gampangnya, apapun yang membuat Allah puas. Mardot, apapun yang membuat Allah puas, apapun. Bagaimana caranya Allah itu puas? Ya apapun ya. Itu ada orang yang fokusnya cari Allah itu puas, cari cara Allah senang. Ridho itu artinya puas, bukan senang doang. Sehingga kalau dia udah ngempet, lega lah ibaratnya. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan adapun Allah itu ra'fatun, itu ra'fah. Ra'ufun itu berasal dari ra'fatun. Rahim, Rahman itu kasih sayang, diberikan kepada siapapun, tapi tidak spesial. Lebih spesial namanya ra'fatun. Sighat mubalaghah lazimnya menjadi ra'ufun, senantiasa mengkhususkan secara spesial bilang ibadi kepada hamba yang terpilih. Jadi ada yang akhirnya Allah itu pilih kasih, yaitu hanya menyayangi luar biasa kepada hamba tertentu. Siapa hamba tertentu itu? Yaitu man, orang yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Jadi Allah itu memang pilih kasih, tapi kepada kelompok tertentu, orang tertentu. Siapa orangnya? Udah dibocorin itu orangnya. Artinya kalau kita mau dipilih secara istimewa, ambillah kelompok itu, yaitu orang yang fokus mencari jalan supaya Allah itu puas terhadap apa yang kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu, oleh karena itu hai orang-orang yang mengaku telah beriman. Kita sudah tahu nih, sama-sama mukmin, sama-sama muslim, mau pilih mana nih? Mau pilih munafik atau mau pilih yang mendapatkan raufun bil ibad? Maka ditanya oleh Allah, dibuat seruan. Kalau kita itu amanu, mengaku pernah beriman, what next? Apa lanjutannya? Hilang iman atau bertambah iman? Lemah iman atau tambah kuat imannya? Iman itu ada 5 kategori. Yang pertama adalah iman dalam lisan. Jadi iman kita itu menyatakan beriman. Lisan kita menyatakan. Yang kedua, hati kita meyakini. Yang ketiga, membuktikan dengan amal. Itu iman. Yang keempat, meningkat keimanan itu karena amal. Yang kelima, lemah keimanan itu karena maksiat. Itu ada 5 tuh faktor. Sekarang pertanyaannya, setelah beriman mau meningkat atau menurun? Maka alladzina amanu itu pastennya, fi'il madi. Hai orang-orang amanu yang pernah beriman. Belum tentu nanti beriman lagi, meningkat. Bisa jadi malah anjlok.
Iman itu bisa naik, bisa turun. Maka kalau ada kata-kata alladzina amanu, biasanya berupa perintah atau larangan. Perintah adalah kasih sayang Allah supaya iman kita meningkat. Larangan adalah kasih sayang Allah supaya iman kita tidak menurun. Ya, itu selalu begitu. Apa sekarang perintahnya? Udkhulu fisilmi kafatan. Masuklah kalian. Nah, ini ngebingungkan. Sudah beriman baru disuruh masuk Islam. Gimana? Iya, kan sudah masuk. Iya. Maksudnya biar benar gitu. Nah, yang betul, yang kemarin haji itu, atimmu, sempurnakanlah amalan hajimu dan umrahmu. Ini sama pakainya. Udkhulu, sempurnakanlah masukmu. Itu maksud sama itu. Fisilmi, dalam berserah diri itu. Jangan beriman tapi tidak total menyerah pada Allah. Masih sebagian menyerah pada istri karena masuk suami takut istri, atau menjadi bawahan paling loyal pada atasan, cuma 3/4 pada Allah, 1/4-nya pada atasan. Itu belum fisilmi kafatan secara keseluruhan. Tuh. Jadi buktikan bahwa kamu beriman, yaitu secara keseluruhan menyerahkan diri pada Allah. Ada bocoran dari Allah. Apa indikator belum menyerahkan diri secara keseluruhan kepada Allah? Kalau kita buat skala 1 sampai 10, mungkin ada 1 sampai 5 dari skala itu yang tidak kepada Allah. Kalau tidak kepada Allah, pada siapa? Tadi pada istri, pada atasan. Siapapun itu disebut dengan khutuwati syaitan. Ya, wala tattabi'u, tetapi janganlah kalian malah mengikuti. Bukannya total berserah diri pada Allah, malah mengikuti. Enggak seluruhnya mungkin. Ya, imannya enggak habis, tapi berbagi kepada berbagai langkah. Khutuwat itu jamak taksir. Banyak langkahnya. Ingat, yang diikuti setan apa langkah setan? Langkahnya doang, bukan setan. Berarti setan itu tidak pernah punya rencana jadi idola, nggak pernah. Sebagai memedi ketemu dengan setan itu. Saya punya cerita. Suatu hari ada seseorang sudah punya istri lelaki, itu ngebet kepada perempuan, kebetulan janda. Ibunya, bapaknya si perempuan ini sudah menderita karena merasa anaknya diganggu si lelaki itu. Kenapa merasa terganggu? Secara fisik tidak kufu. Anak wadone ayu, seayu-ayune wadon. Sing lanang sing duwe rabiki, seora tegere lanang. Sejauh itu si orang tua ini belum pernah melihat yang mana sih lelaki yang menjadi pacar anak perempuannya. Diam-diam terjadi hubungan. Artinya si anak perempuan seayu-ayune wadon itu toh akhirnya tidak berdaya juga menghadapi lelaki. Si orang tua ini menganggap anaknya telah dipelet. Wong ora sekufu je kayak wong edan ketelimbang, Mbak. Dan jangan lupa ini orang tua sugih, kaya. Si anak perempuan ini tidak berkekurangan, walaupun si lelaki yang punya istri ini punya jabatan lah kecil-kecilan lah. Ini kabupaten S.
Bukan kota Serang, Kabupaten Es. Suatu hari nekat setelah anak perempuannya dipingit, ditutup akses, kehilangan akal juga, maka hari ini harus dia bertemu dengan orang tuanya. Demikianlah akhirnya si lelaki itu berani menghadapi orang tuanya, bertemu ibunya. Ibunya pemimpin pengajian di suatu komplek di Kecamatan K di Kabupaten Es. Begitu bertatap muka, sontak si ibunya membaca ayat kursi. Karena dianggap setan itu nih kawan. Bukan setan dalam pengertian perilaku mengganggu anaknya. Ulas seiki mah. Ulas gitu ya. Ulas. Kan mau kan seurat tegar-tegarilangan. Mungkin bener setan juga ya, ini si lelaki yang orang paham lah dibacanya ayat kursi, malah minta diri itu masuk ke ruang tamu. Kawanku. Setan orang apa? Mungkin tandanya orang setan jenis lain kan orang kenal ayat kursi ini. Maka ibunya ini menjerit-jerit ketakutan. Barulah sadar si lelaki itu, karena itu di komplek, maka dia kabur. Itu setan maksudnya. Ingat setan, ingat uang itu. Saya benar paling kenal singkat cerita kan sebenarnya. Pasti paling kenal lah senior senior. Anak ke seayu-ayu nih waduh. Lucu. Tapi yang ngaji pernah ngaji nih kini. Duit pikiran anaknya diperet berarti batal ngaji nih gue. Wenong Kecamatan Up di Kabupaten Es. Hah? Kok menikah pogo? Orang tuanya menderita. Enggak akan mungkin dapat izin dari orang tuanya. Sekarang sedang dipingit di sebuah kabupaten Es, provinsi Es. Masih jangan ya? Janda 2 kali. Searching. Innahu lakum aduwwum mubin. Ketahuilah setan itu musuh yang paling nyata. Sudahkah kita menempatkan setan sebagai musuh nyata? Nah ini kan ada dua ini nih. Kalau kita buat diagram ada dua. Kamu pilih Allah atau pilih setan. Nah ternyata yang naik turun hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan setan dan naik turun. Maksudnya itu tuh. Ya. Iya kan mestinya mah kayak tadi ibu itu amit-amit kedemen anak kita kayak kurang lebih begitu kan, dibacakan ayat kursi itu kan. Nah ternyata kita nggak amit-amit karena kadang bebaturan dengan setan itu, tapi dengan Allah putus nyambung aja, sulit amat gitu. Nah setan itu memiliki langkah-langkah seperti jenis makhluk pencemburu. Cemburu kalau kita lancar hubungan dengan Allah, dia pengen hubungan kita dengan Allah terganggu. Jadi sadarilah bahwa ketika kita berhubungan dengan Allah ada yang cemburu, ada yang posesif. Jangan, saya mah bingung loh, suami saya nggak senang saya ibadah, gimana sih? Nggak harus bingung, memang ada yang tidak senang. Nah mungkin suaminya lagi ditunggangi setan. Jadi siapapun yang tidak senang pada saat kita fokus pada Allah, itulah setan.
walaupun meminjam jasad anak kita, suami atau istri kita, keluarga kita, teman kita, itu selalu begitu. Ya. Fa in zalaltu, bagaimana kalau akhirnya ketipu setan? Sudah amit-amit akhirnya ketipu juga. Sebagaimana bapak kita Nabi Adam, bapak moyang kita, juga mengalami tergelincir. Setanlah yang menyebut itu pohon menjadi syajaratil khuld, pohon keabadian. Kata setan kepada ke bapak Adam dan istrinya, di sini penghuni permanennya malaikat. Pokoknya seumur hidup di sini. Mau tidak seperti malaikat itu. Kalau kamu nggak makan pohon itu, nanti cuma malaikat yang di sini. Kamu keluar. Maka pohon itu disebut syajaratil khuld, pohon keabadian. Maksudnya abadi khalidina fil jannati, tapi surga yang itu. Nah, tergoda juga. Masuk akal, siapa yang nggak pengen ke surga? Ya, masuk akal. Maka Nabi Adam sebagai penggemar surga tergoda. Penggemar surga. Nah itu zalaltum. Saking senangnya sholat asar 6 rakaat. Bisa terjadi, bisa. Dan itulah cara setan gitu. Membuat broken amal-amal yang tadinya soleh menjadi salah. Itu lincahnya setan. Maka Allah menggambarkan fa in zalaltum, maka jika kalian, kita ini kepleset karena ulah setan, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia, padahal mimbang di maja'atkum, padahal mimbang di maja'atkum, sebelumnya sudah tahu, sudah datang kepada kita apa al-bayinat, keterangan tuntas jelas tentang itu salah, itu keliru, jangan dilanggar. Akhirnya kepleset juga. Fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, andai kita mengalami kasus seperti itu, ya, apa? Annallaha azizun, Allah itu maha perkasa, mudah bagi Allah membuat azab, mudah lah. Tidak punya rasa belas kasihan, kerunyaan, barama anu kepleset doang, enggak, aziz, ya, tanpa basa-basi. Hakimun, tapi tidak membabi buta, ya, tidak membabi buta, tapi aziz. Itulah kenapa akhirnya kita sering mengeluh, ya Allah sudah ibadah, tapi masih begini respon Allah. Ingat, aziz, Allah itu maha perkasa. Bahkan Allah independen, ghaniyun. Jangan dipikir kita ahli ibadah, Allah nggak mungkin kejam ke saya. Enggak, Allah maha aziz, ya. Bayangkan para nabi dulu kayak apa, ya, susah payahnya. Apalagi cuma kita yang bukan siapa. Hal yang durunan, orang-orang yang akhirnya terpleset dan kehilangan iman itu, ini dibayangkan paling maksimal ini, terpleset dan tidak pernah bangun lagi. Berarti tenggelam dalam kemunafikan, atau mungkin tenggelam dalam kekafiran, ketagihan dengan amal salahnya. Apa amal salahnya? Amal bid'ah, ketagihan terus. Setelah ziarah ternyata alhamdulillah anak sehat, tenggelam di situ, nggak bisa keluar lagi, mungkin black out, ya,
nggak bisa ngampul lagi dia, nggak bisa oksigen 72 jam. Maka kata Allah, orang-orang seperti itu, hal yang duruna, mau nunggu apa lagi? Ya, tidak ada yang bisa ditunggu kecuali illa ayyatiyahumullah fi dulalim minal ghamami, kecuali menunggu kedatangan Allah membawa kumpulan azab yang menggantung. Tidak sendiri Allahnya, disertai para pembantunya, yaitu al-malaikatu sofang, kan begitu kan di ayatnya kan, berjejer. Wih, ngejarnya mah ya, kayak ada foto almarhum Kartosuwiryo sebelum di eksekusi mati itu kan, tentaranya itu kan ngejejer itu kan, satu pemimpin, kurang lebih kayak begitu ya. Wa qudiyal amru, diputuskanlah kemudian perkara bahwa si fulan yang tadinya beramal soleh itu karena suatu hasutan setan kemudian zallun, tergelincir dan tidak pernah kembali lagi. Wa ilallahi turja'ul umur, akhirnya kembalinya ke Allah, tapi dalam keadaan apa? Dalam keadaan mengambil keputusan Allah ke neraka, atau dalam rangka mengambil keputusan Allah ke surga. Ada hadis untuk hal ini. Ada seseorang tinggal 1 jengkal saja jaraknya ke surga. Allah memperlihatkan apa qadarnya, bahwa sebenarnya dia bukan ahli surga, bahwa sebenarnya dia bukan ahli surga. Sepanjang itu sudah berhasil menipu, sehingga kata Parian, ya Allah ini ahli surga. Sejengkal lagi akhirnya diperlihatkan bahwa dia menjadi ahli neraka. Itu orang munafik ceritanya. Itu hadis itu begitu maksudnya, bukan merubah takdir bukan. Kan ada yang menganggap hadis itu hadis merubah takdir ya. Ada orang yang kita anggap, wah ini udah ahli surga itu, tapi Allah menganggap ketipu. Sejengkal sebelum meninggal dibuka oleh Allah, sehingga kita tahu bahwa dia ahli neraka. Dan sebaliknya kita menganggap, aduh kasihan amat nih masuk neraka ini, tapi kemudian Allah membuka sehingga kita tahu hampir sejengkal lagi kita beropini dia ahli neraka, sampai kemudian Allah membuka bahwa dia sebetulnya ahli surga. Sal, kalau punya anak Faisal panggilannya Sal. Sal asalnya is'al. Sa'ala bertanya, yas'alu nakon, is'al takonlah, takonan. Sal, tanyakan olehmu. Kepada siapa ini? Nah, Nabi Muhammad nih ya. Bani Israel tentang bagaimana Bani Israel, berapa ayat itu udah di lapisan belakang kan? Ayo ingat-ingat, kan udah kita baca kan Bani Israel. Kam sudah berapa banyak? Kam sudah berapa banyak? Atainahum, kami berikan pada mereka min ayatin bayyinatin, ayat yang jelas tuntas, tanpa keraguan, tanpa membingungkan, jelas tuntas, tidak perlu berdebat, tidak perlu banyak kajian, tuntas jelas. Tidak ada yang bisa melebihi rekor penerima nikmat terbanyak Bani Israel. Yang paling banyak paket Nabi. Nabi ini penting didatangkan. Dengan didatangkan Nabi maka ada dasar argumentasi di akhirat nanti. Ketika Allah bertanya, kenapa kamu salatnya begitu?
Wong jere Nabi ini makanan. Lalu Nabi berjejer, ya syaduna, memberikan kesaksian, benar kita sing ngajar itu. Tapi sebaliknya, ketika ditanya Allah di pengadilan hisab, kelipe salat makonon, wong jere Nabi makonon, Muhammad bener tak ngajarin makonon, orang bohong, manjing neraka kan. Itu kita dapat Nabi Muhammad. Bani Israel berapa nabi? Ya, itu menjadi hujah. Tambah kitab juga menjadi hujah, bayinat, banyak banget. Lebih dari itu berbagai mukjizat. Ya. Dari berbagai nabi. Tidak ada yang lebih Bani Israel. Berapa banyak itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka gagal menjadi orang yang bertakwa. Bahkan kemudian kedudukannya sebagai umat pilihan dicabut oleh Allah. Tragis. Dari sejak Baitul Maqdis, ibu kotanya, Ummul Quranya, dipindah ke Baitullah, seolah diumumkan kepada seluruh manusia di muka bumi, Bani Israel bukan orang penting lagi. Ya. Laju berturut-turut, akhirnya sholat juga tidak boleh lagi. Amit-amit sama dengan Yahudi. Semakin dikucilkan oleh Allah. Puasa, cara haji, sampai kemudian Allah membuat garis demarkasi mana yang tersibgoh itu adalah orang mukmin, maka sebelahnya adalah Bani Israel. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Maka diangkat bendera setar oleh Allah. Fastabiqul khairat. Sekarang gak usah cari basa-basi dengan mereka. Berlomba-lomba dalam perbedaan. Dan jangan ceritain begitu kan. Ini Allah pengen kita mengingat lagi betapa umat yang panjang sejarahnya itu akhirnya ambruk. Ya, tidak punya manfaat apa-apa. Waman, dan siapakah yubaddil ni'mat Allah, yang menukar nikmat Allah. Kita udah terima nikmat Allah, yang paling mendasar namanya iman. Memba'di ma ja'athu, ditukar dengan apa misalnya? Dengan loyal kepada selain Allah, dengan menyembah juga selain tambahan selain Allah, dengan beramal bukan karena Allah. Tuh. Padahal maja'athu sudah terang benderang keterangan tentang itu tidak boleh. Maka dijawab oleh Allah, hati-hati, fa innallaha syadidul iqab. Coba ingat lagi, lompat kedua ayat sebelumnya. Sebelumnya fa innallaha azizun hakim. Sekarang naik nih, fa innallaha syadidul iqab. Bagaimana tuh membuat perbedaannya? Syadidul iqab ini dikaitkan dengan tingkat berbahayanya kita dengan Bani Israel. Ya, Bani Israel itu adalah manusia yang membahayakan dirinya dan juga membahayakan agama orang lain. Maka diancam oleh Allah syadidul iqab, dengan siksa yang dahsyat, syadid, yang keras. Nah, dua ayat sebelumnya, innallaha azizun hakim, adalah orang yang siapa tahu masih bisa ketolong bertobat lah. Ya, karena cuma terpleset gitu ya. Tapi kalau tidak kembali lagi, akhirnya azizun hakim.
kenapa terjadi kasus Bani Israel. Ya. Kalau orang terpleset sekali waktu, terpleset, orang pasti punya salah. Itu pasti bukan karena orientasi pemikirannya salah, bukan. Bisa karena hilaf, ya. Biasalah 1-2 kalimat ada keplesetnya. Nah, yang dilakukan Bani Israel itu bukan zalal tuh, tapi memang kerusakan pada orientasi. Fokusnya dunia aja, dunia aja. Maka apa-apa dikonversi dengan dunia. Pemindahan kiblat itu dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi, secara politik, tidak menguntungkan karena tidak bisa jadi bangsa superioritas lagi. Dalam pergaulan dunia kita bicara orang mana? Amerika. Wow, welcome banget orang Amerika, punya brand, punya nama besar. Dan pada saat itu yang branding banget adalah Bani Israel, Baitul Maqdis. Tiba-tiba dilucuti lah, orang mana? Baitul Maqdis. Anu ya, dulu mah hebat ya, dulu mah hebat. Berarti kan pecundang, sehingga tidak efektif untuk komunikasi bisnis, tidak efektif untuk komunikasi politik. Orang namanya pecundang. Ya, lihat kesibukan presiden atau negara kita menyambut menteri Amerika sekalipun, menteri doang. Itu beda dengan menyambut menteri Brunei. Ya, karena superioritasnya. Nah, begitu juga mendapatkan nabi dari keturunannya. Itu penting banget. Itu dagangan. Dagangan. Tahu-tahu nabinya Nabi Muhammad. Apa yang mau didagangi? Gitu loh. Masa kita ikutan orang Asia ibaratnya. Jadi semua dikonversi dengan dunia. Dan hari ini kita juga melakukan yang kurang lebih sama lah. Tidak begitu minat beramal kalau nggak direct dunia ininya, impactnya ya, atau manfaatnya atau dampaknya. Nah, diterangkan oleh Allah, zuyyina, dibuat mempesona, dibuat menarik, atau lebih tertarik ke, nah itu maksudnya ya. Zuyyina, dibuat lebih menarik, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Ini maksudnya adalah yang tergelincir tadi dan tidak bangun lagi, juga yang meniru gaya Bani Israel. Apa yang dibuat menarik? Al-hayatud dunya, yaitu imbalan dunia, kehidupan dunia. Kalau kita buat gampang artinya lebih tertarik cari imbalan dunia. Ya, kalau kita buat gampang. Wa yasharuna, bahkan saking menjadi mindset. Nah, saking kuat mindsetnya, mereka bahkan ngomong wa yasharuna minalladzina amanu, berani mengejek wong iman, geleman sengsara. Itu mengejek keputusan orang beriman yang tidak tergila-gila pada dunia. Bentuk ledekannya banyak. Bisa menganggap kita tidak sejahtera, tidak modern, banyaklah ya. Sehingga kemudian menggoda iman kita. Tertarik nggak ya? Kita berlama iman, tertarik pada dunia. Selalu begitu. Wa yasharuna, dan menghina. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamati, padahal mereka salah. Di kiamat nanti mereka ada di bawah orang-orang yang bertakwa. Kalau di bawah berarti di neraka, di atasnya surga. Kata orang-orang kafir, ngelade ngurusi di akhirat, mendingan sikit. Nah, itu yang jadi masalah. Itulah yang disebut dengan lebih tertarik bicara soal dunia.
Nah, aneh ya, orang-orang sibuk amat urusan dunia. Padahal ini rumusnya. Wallahu, padahal Allah itu yarzuku terus menerus, istimror ya. Yarzuku terus menerus memberikan rizki man pada siapapun yasha'u yang sesuai dengan kehendak Allah bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Hitung-hitungan. Jadi andai kata pun tidak keblinger ke dunia, pasti keduman gitu ya. Jadi tetap fokus ibadah sambil dunia, tetap dapat takaran. Sudah ditakar oleh Allah. Harus apa bingung-bingung. Nah ya, tamat dan tidak percaya akhirat yang jadi salah. Yang pasti mah kita ini lemah percaya akhiratnya. Ada dua situasi genting. Yang pertama adalah kita itu lebih cepat percaya pada kesakitan, tapi tidak percaya pada kenikmatan. Contoh, enak loh tempat di sana tuh, vilanya bagus. Belum percaya itu kalau belum nyampe. Menjual surga itu sulit. Tapi kalau menjual penderitaan, tadi ada tabrakan. Masa sih? Gimana orangnya? Padahal nggak ngeliat tuh. Menjual neraka sebetulnya mudah, karena orang itu sensitif kalau tentang penderitaan, tapi tidak peka kalau soal kenikmatan. Pengen bukti nyata. Tapi kalau soal tadi berdarah kenyang aja. Padahal bergedung-gedung itu. Ngebayang akan sampai bulu kuduk merinding. Tapi cerita surga nggak merinding bulu kuduknya. Nah, ketika orang diingatkan neraka saja sudah sulit, nah pasti sudah tertutup itu. Namanya zuyina linnasi al-hayatu dunya itu. Kana nasu ummatan wahidah. Pada dasarnya semua manusia itu satu. Lalu menjadi berbeda berdasarkan kecenderungan orientasinya. Ada yang ke dunia ekstrim, ada yang ke akhirat ekstrim, ada yang seperti kita ummatan wasatan. Lalu faba'asa Allahu, oleh Allah diutuslah an-nabiyyina, para nabi, mubasyirina wa mundirina, dengan dua tugas. Nah ini yang tadi itu. Pertama adalah tabsyir, yang kedua tanzir. Tabsyir memberi ilustrasi kabar gembira, ilustrasi yang jadi masalah gitu. Kita Nabi menggambarkan nih surga itu begini, kan ilustrasi itu. Tegerur. Lamun mesem berarti kabar gembira. Lamun mesem negatif, kita memiliki mesemnya. Ya karena nggak ada fotonya, nggak ada videonya, nggak ada nih. Tuh. Nih saya ambilkan nih batu di surga nih, coba lihat nih, nggak ada. Jadi murni harus percaya. Tapi wa mundirin juga mengilustrasikan peringatan Allah itu dalam bentuk ancaman Allah, kiamat, neraka, segala macam-macam. Tuh. Nah, ada dua nih ilustrasi ini, ada tabsyir, ada tandir. Ada ilustrasi yang mestinya menjadikan orang mukmin gembira. Ada ilustrasi yang menjadikan orang mukmin mencekam dan takut. Tuh. Dari dua ini sebetulnya yang paling potensial buat kita gampang tertarik adalah tabsyir. Ya. Tapi tabsyir, tandir. Jangankan tabsyir, tandir aja susah. Bandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi, melihat api merinding, ingat neraka. Itu namanya tandir. Sudah berapa nabi dikirimkan? Kita alhamdulillah kebagian nabi ya, yaitu Nabi Muhammad. Tidak cukup itu, wa anzala ma'ahumul kitab. Nabi-nabi itu dibekali kitab dan turun untuk kita. Kita istimewa mendapatkan
Al-Quran kitab terakhir, musaddiqan lima bainahuma, yang mentasdik kitab-kitab sebelumnya. Karena mentasdik sudah tutup buku Injilnya, tutup buku Tauratnya, ya. Kita membenarkan pernah ada kitab-kitab itu tapi tutup buku. Udah cukup dengan Al-Quran itu bil haqqi, dengan benar. Semua itu adalah liyakuma bainan nasi fi mahtalafu fihi. Maka akhirnya sekarang boleh berbeda pendapat, tapi di akhirat semua berakhir. Ada alat untuk menentukan siapa yang benar dan salah. Alat itu satu, Nabi, dua, Al-Quran. Dua-duanya bisa bersaksi. Tuh, ada yang ngaku di Qurannya begitu, Quran nyaut bohong atau membenarkan benar. Nabi juga nggak mau dibawa-bawa. Nah, hadis palsu adalah bagian dari kerancuan di sini. Kan yang jadi masalah begini, namanya kan hadis doib, hadis maudhu. Itu nama teknis zaman Nabi ini melakukan istilah hadis doib, hadis maudhu. Karena nabinya cuma ngomong mayyatabawwa, siapa sing wani-wani ngebohong, ngegau-gau aranku, maka maq'aduhu minan, tempat duduknya nanti di neraka. Ngaku-ngaku, contoh gini, saya padahal mah belum pernah ketemu Panas dan belum dapat izin boleh ngomong dari Panas. Saya ngomong ke jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya baru ketemu Panas, titip salam dari Panas. Kurang lebih ngebohong tentang Nabi itu begitu. Nah, lalu disebut ada maudhu, ada diduga maudhu, doib. Kita lupa gitu loh, kayak eufemisme apa ya, kayak menjadi nggak mengerikan lagi. Jadi halus karena nggak kelihatan ngebohongnya. Cuma kesalahan teknis, doib, maudhu artinya bukan sahih. Doib artinya bukan sahih, maudhu artinya bukan sahih. Padahal kita bicara jangan sampai ngaku-ngaku Nabi ngomong begitu. Tuh kan dia persoalan kan. Terjadilah bid'ah, terjadilah wahtalafu, bahkan terjadi perbedaan pendapat. Mana yang benar ini? Ini pegang madhab, ini pegang madhab. Adu guru, adu kiai. Seolah-olah bingung nabinya benar yang mana nih. Nah itu yang ngeri kan. Maka kita semua akan diputuskan di akhirat. Nanti Nabi sendiri yang bersaksi. Ngaku-ngaku bahasa kita ngomong. Nah, itu kan. Yang kedua, Al-Quran juga akan menjadi saksi. Daripada nanti di akhirat, mendingan sekarang jangan coba-coba beda versi dengan Quran. Jangan coba-coba beda pengakuan dengan Nabi, mendingan sekarang. Daripada nanti kehilangan muka dan kehilangan kesempatan, pada saat hari sudah bisa tidak kembali lagi ke dunia kan. Gitu. Wa mahtalafa, pada akhirnya tidak berselisihlah fihi, dalam soal apa yang mau dihukumi, illal ladina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Padahal mereka sebelumnya udah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang dari Nabi, mana yang bukan, mana yang ada di Quran dan mana yang bukan. Itu semua bagian bainahum. Akhirnya hanya saling menimbulkan permusuhan di antara mereka. Enggak selesai. Kenapa? Karena memang tidak pernah memegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Fahadallah, maka akhirnya Allah memberikan petunjuk man, kepada siapapun yasha'u, yang sesuai dengan kehendak Allah, ila siratim mustaqim. Nah ini nih, kepada jalan yang sempit, mustaqim yang lurus. Jalannya nggak lebar ini mah.
sempit, yang abal-abal nggak bisa masuk, yang grey, yang abu-abu nggak bisa masuk, yang pasti-pasti saja, ya, yang abu-abu tuh bid'ah itu nggak bisa masuk. Jadi memang kita senang saintifik, ilmu pengetahuan, tapi kalau membuat kita itu terlalu banyak abu-abu, akhirnya nggak bisa masuk siratal mustaqim, yaitu jalan yang pernah diberikan sebagai kenikmatan kepada orang-orang tua kita terdahulu dari kalangan terbatas tuh, sirat tuh. Siapa? Yaitu as-siddiqin, an-nabiyyin, as-syuhada, as-salihin. Kalangan terbatas. Tapi kalau sabi lillah, kalangan umum. Baru setengah juz baca Qurannya juga masuk. Yang penting bertobat. Yang seluruh hidup maksiat bertobat aja masuk situ. Yang belum bisa baca Quran, yang penting khidmat ke Islam, masuk di situ. Jalannya lebar lah, mengakomodir keterbatasan orang dalam berislam. Tapi siratal mustaqim jalan terbatas, dibatasi oleh Allah pesertanya, yaitu alladzi an'amta alaihim, kepada mereka telah diberikan nikmat yang terbukti 4 kelompok itu, yaitu as-siddiqin, as-salihin, an-nabiyyin, dan asy-syuhada. Kita akan masuk pada ayat yang menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu tren ngegampangkan surga. Ini akan dikoreksi oleh ayat ini. Memang di tengah-tengah penggila surga itu mencari jalan ke surga luar biasa susah payah. Bahkan nyawa diserahkan, terusir dari Mekah, ya, meninggalkan rumah, kekayaan, bahkan istri, anak, saking tergila-gila ke surganya. Jalannya tidak pernah mudah, tidak ada yang pernah mudah. Tapi apa yang terjadi? Sekarang dibuat mudah. 1000 kali salawat masuk surga, 1000 kali sholat di Madinah dihapuskan sepanjang hidup dosanya. Nggak ada ceritanya, ya. Maka kata Allah, am hasibtum, emang kamu pikir antadkhulul jannata, bisa seenaknya masuk surga? Sulit, dan tetap akan dibuat sulit oleh Allah. Yang dibuat mudah itu bertobat, tapi masuk surga tetap dibuat sulit. Nanti nggak fair dong, yang dulu-dulu juga sampai nyawa kok. Nggak fair lah. Nabi kita, para nabi, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ismail ikhlas disembelih. Nggak fair amat, modal selawat doang, ya. Walamma Bu Nenek Sudiah mana nih? Nggak ada konsultan bahasa Arab saya. Ada lam, ada lamma. Kalau lam not yet, berarti belum. Kalau lam belum dan mungkin tidak terjadi. Kalau lama belum tapi mungkin terjadi, berarti mungkin akan terjadi ke kita. Kata Allah, walama sedang belum juga terjadi, berarti akan terjadi. Apa? Ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnihi, yang pernah dialami orang-orang tua kita dulu pada waktu susah payah pengen masuk surga. Kita tahu ceritanya semua. Nabi Muhammad bersama para sahabat kayak apa gitu, cuma pengen masuk surga. Dan nabi-nabi sebelumnya, orang-orang yang soleh sebelumnya, banyaklah kisah-kisah hebat, ya. Walamma yatikum masalul ladzi khalau min qablikum, padahal belum juga mengalami apa yang pernah dialami orang-orang tua kita dulu. Apa yang dialami orang tua kita dulu? Ada misalnya masathum, masa, disentuh,
sentuh tuh, keras nggak? Noel, ya Noel. Jadi sebenarnya Allah itu nggak banget gitu ya, cuma Noel, ya. Tidak beneran terhadap orang beriman itu bukan azan, ya ujian, maka disebut masa. Disentuh satu oleh al-ba'sa'u, yang kedua wad-darra'u. Al-ba'sa dulu. Al-ba'sa ini sering diartikan kemiskinan, tapi sebetulnya artinya adalah kesulitan mendapatkan manfaat tempat tinggal. Maka tunawisma, kesulitan mendapatkan manfaat pangan, berarti tunaboga. Terus itu disebut al-ba'sa, berbagai kesulitan yang orang lain dapat mengakses, kita nggak dapat akses manfaatnya. Sering diartikan kemiskinan, ya bisa juga sih kemiskinan. Ya Allah, Nabi kita kesulitan, pegang uang nggak bisa belanja, diboikot, bahkan tidak mampu membela diri pada saat warga lain mendapatkan proses judisial, kehakiman. Tapi untuk Nabi dan para sahabat, ketika dia nggak bisa membela diri, nggak dapat manfaat peradilan, tidak dapat manfaat subsidi, situasinya sulit saat itu. Itu disebut al-ba'sa. Wadarro, dan berbagai sering diartikan di situ sakit. Nah di sini artinya kesulitan yang melebar, penderitaan yang melebar. Kalau penyakit namanya pandemi, kalau dalam keadaan produksi namanya paceklik, kalau dalam akses air bersih namanya kemarau. Pokoknya yang melebar aja itu, adarro. Ya, wadarro, yang menyebabkan berkepanjangannya itu, melebarnya itu, membuat penderitaan. Betapa panjang waktu yang dirasakan oleh Nabi untuk bisa masuk surga dalam bentuk penderitaan, sampai Allah kemudian meminta hijrah. Itu panjang, 13 tahun, ya. Lebar lagi. Kenapa lebar? Hampir semua lini itu tidak mendapatkan happy, ya, kemudahan Nabi Muhammad itu. Bahkan spesial untuk Nabi Muhammad pribadi, ya, bukan bersama umat. Itu semenjak cilik-melik kehilangan orang tua, ya, sing cilik-melik terus ya Allah, ya. Untung nggak ada pendaftaran kayak begitu, ya. Cuma Nabi terakhir, ya. Wazulzilu, ingat zilzalah, berguncang secara terus menerus. Wazulzilu, dan mendapatkan guncangan, tekanan secara terus menerus, baik tekanan negara, sosiety, kelompok, ataupun individu. Berarti orang yang dalam keadaan tertekan. Hatta yakula, sampai begitu beratnya. Orang iman tuh tahu kok bahwa Allah nggak akan membiarkan hambanya terbaik itu kemudian teraniaya begitu, nggak mungkin. Tahu pasti pertolongan Allah datang, tapi saking menderitanya menganggap pertolongan Allah ini kelamaan. Tapi yang ngomong Nabi nih, hatta yakula Rasul, sampai Rasul dewek, walladzina amanu, juga bersama orang-orang beriman itu berkata, mata Rasulullah, hari konon kapan sih tekan? Tahu mau datang, suwi amat gini, ya. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu pasti. Jadi qarib itu artinya pasti, pasti adanya, pasti datangnya, ya, pasti. Itulah limit kesulitan masuk surga, sampai kita merasa hak
Kita ini kan ditolong Allah. Janji Allah itu Allah menolong kita. Sampai kita menganggap lama amat janji Allah itu. Tapi kita yakin janji Allah itu pasti ada. Janji Allah itu pasti datang. Cuma lama amat. Saking menderitanya. Bukan saking gak kuatnya. Saking menderitanya. Itulah harga surga yang harus kita bayar. Maka terhadap riwayat-riwayat yang seolah surga jadi gampang, wajib dicurigai. Jangan sampai kalau nggak sahih jangan dipakai lah. Pada aspek ini saya termasuk yang berkeberatan dengan dalih untuk motivasi boleh dipakai, merusak pun. Kan ada platform pemikiran begini, yang saya kurang, ini mas saya ya, boleh nggak ikut. Kalau hadis itu maaf doib maudhu, tetapi secara makna memotivasi ibadah berpaput. Nah saya nggak keberatannya pada aspek ini. Surga ini mahal dan harus dibuat serius, nggak boleh digampangkan, nggak boleh surga ditawarkan kepada orang-orang yang lemah imannya. Mangan ya, indah sugi sirani. Jangan. Emangnya barang murahan surga diiming-imingakan, nanti dapat bonus loh. Bagi yang belinya 3 dapat 4. Emang apa? Yang mengatakan datangnya Sa'ban, datangnya Lah iya, saya nggak menganggap itu doib. Ada juga riwayat-riwayat yang menceritakan dengan berbagai itu kayak Sa'ban yang membuat surga murah, wajib kita curigai. Kecuali sahih pakailah. Ya perlu diteliti, saya emang nggak bisa neliti hadisnya kan. Itu anaknya Pak Supriyadi itu suruh neliti. Kumpulkan biasanya di babnya fado ilul amal. Tapi ada yang bombastis, diampuni seluruh dosanya. Ada kawan harus apa salat maning. Ya apa salat maning. Saya yang senep begini. Setiap Ramadan pasti hadis palsu ini muncul. 10 hari apa itu? Ya pokoknya gitu dia. La Allah ikun pelit amat libur nih ampunan itu. Nah 10 dina itu uangnya ampunan nih. Libur Allah berarti. Dasar itu hadis palsu ya. Nun. Terkait tadi masalah dosa, hadisnya kalau nggak salah hadis Bukhari Muslim atau Bukhari, ketika kita membaca subhanallah yang 100 kali, maka dosa sedikit banyak dilakukan itu akan diampuni. Itu kan Bukhari Muslim. Itu contohnya, wajib dicurigai. Syukur-syukur saya, kalau nggak saya jangan dipakai. Hadis itunya hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah. Ya. Tapi kan nggak berdiri sendiri ya, Ustaz, ya? Terkait. Wallah alam ya. Yang kedua, lihat asbabul wurudnya. Itu orang salaf yang Tuh ya. Kalau kemudian membuat motivasi kita itu tidak kuat mencapai surga, jangan pakailah. Rasanya nggak begitu masuk surga itu. Jauh amat bahkan dengan orang tua kita dulu aja sulit kok perbandingannya. Mau bengen dulu zaman Nabi gitu. Susah payah pengen masuk surga itu. Sampai wakaf tanah habis-habisan, milih anak nggak sekolah, pengen surga itu. Ya, masa kita ngewakaf tanah aja nggak pengen surga? Enggak. Wong bengen nyempontang saja. Orang pengen mati lah udah ngewakaf. Sebab merasa nggak percaya diri dapat surga itu. Maka dia encret anak orang sekolah kok. Ini pesantren besing murah. Enda wong tuanya bisa ngewakaf. Maka korbannya banyak yang nggak sekolah umum. Paling Citangkil, Pipitan, Cibeber. Karena logikanya bukan abai butuh bekal. Dia mati, nggak percaya diri mau mati kalau belum ngewakaf. Bagaimana manajenya? Anak diceret-ceret itu. Tapi ada hikmahnya, paling jadi ustaz dari anak. Kan Citangkil, Cibeber, Pipitan kan nggak ada lagi tuh. Orang-orang Pontang, tapi banyak juga yang profesor, doktor. Belum ada Pak Salimnya Pelampunan durung ke zaman siki ke bengen Cibeber, Citangkil, Pipitan.
paling sekolah vokasi SPG. Ya kan sekolah vokasi kue langsung megawe SPG. Maka sekabiong pontang jadi guru. Oh SPG. Kita itu merasa menderita sebetulnya dua aspek, badan, pekayut. Inilah yang menghambat kita masuk surga nih. Bedi berkorban pekayut, itu yang menghambat masuk surga. Takut gering, itu yang menghambat masuk surga. Itu loh. Puasa bukan gering, tahajud bukan gering. Pokoknya berkaitan dengan badan itu. Maka ada dua ayat yang nanti biasa kita pelajari. Pertama adalah ayat 215 mempersoalkan kemampuan kita berkorban harta, yaitu tentang berinfak. Yang kedua 216 ini menarik ini ayat ini, yaitu tentang kita, kemampuan kita mengorbankan nyawa. Itu batas limitnya kita mau masuk surga. Hanya ada dua, satu harta, dua badan. Berani nggak kita nyawa hilang? Kita berani nggak yang kita kumpulkan hilang? Ini ayat ini menarik kalau kita perhatikan dengan seksama. Bagaimana lompatan-lompatannya antara teori, praktek, lalu kesimpulan. Akan kita lanjutkan besok. Kita ini tanggal 19 Ramadan. Mudah-mudahan kita istiqomah. Kajian kita paling lambat berakhir tanggal 27 Ramadan. Tapi prediksi saya sebelum 27 selesainya Al-Baqarah. Aku qauli hada wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.